Barcelona yang mengalami krisis terpaksa melepas pemain-pemain terbaiknya. Beberapa di antaranya bahkan berperan sebagai pemain kunci. Hal ini dilakukan agar neraca keuangan mereka kembali seimbang. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Ilaix Moriba. Untuk mengawali ulasan ini ada gelandang muda berkebangsaan Spanyol yakni Ilaix Moriba. Pada beberapa hari yang lalu, Barcelona resmi menjual Moriba ke klub Bundesliga RB Leipzig. Barcelona menjual Moriba dengan mahar sebesar 16 juta euro. Klub berjuluk di Ratenbalan tersebut mengikat Moriba dengan kontrak jangka panjang sampai tahun 2026 mendatang. Sebelum hengkang ke RB Leipzig, nama Moriba terus muncul di sejumlah pemberitaan sepak bola. Pemain berusia 18 tahun ini dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak. Alasannya saat itu Moriba menuntut kenaikan gaji yang cukup besar. Sementara Barcelona yang sedang mengalami krisis menolak permintaan tersebut. Hasilnya Barcelona melarang Moriba tampil sebelum menekan perpanjangan kontrak. Moriba yang sempat berlaga di tim senior dibuang ke Barcelona B. Mirisnya di Barcelona B pun Moriba tetap nggak dimainkan juga. Hal ini terlihat di mana Moriba tidak ada pada laga Barcelona B melawan UE Olot. Moriba sendiri bisa pergi dari Camp Nou di akhir musim depan saat statusnya berubah menjadi bebas transfer. Akan tetapi Moriba harus rela kalau dia nggak dimainkan sama sekali. Itu artinya Moriba dipaksa mencari pelabuhan lain yang berminat untuk mendatangkannya. Hal ini harus dilakukan kalau Moriba tetap ingin merumput tanpa memperpanjang kontraknya. Selain itu, Presiden Barcelona Joan Laporta juga menyampaikan pendapatnya. Laporta menyebut kalau Moriba adalah pemain yang nggak tahu terima kasih. Sang pelatih Ronald Koeman juga turut menyampaikan pendapatnya. Menurut Koeman, Moriba seharusnya bisa jadi bagian penting dari skuad Blaugrana. Perseteruan antara Moriba dan Barcelona pun juga terus berlanjut. Moriba mengatakan kalau semua yang dikatakan Barcelona ke media adalah hal yang bohong. Lionel Messi. Nama berikutnya ada mega bintang Argentina yakni Lionel Messi. Pada beberapa waktu yang lalu, Messi bergabung ke klub Sultan asal Prancis yakni PSG. Sebelum pergi ke PSG, Messi sebenarnya ingin bertahan di Barcelona. Akan tetapi dirinya terpaksa angkat koper dari Camp Nou karena terbentur aturan finansial La Liga. Padahal sebelumnya Messi sudah mencapai kesepakatan untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Presiden Barcelona Joan Laporta. Bintang Argentina tersebut bahkan sampai rela gajinya dipotong. Akan tetapi semua itu jadi sia-sia. Barcelona terpaksa mendepak Messi karena terhalang regulasi. Regulasi tersebut merupakan pembatasan gaji pemain yang ditentukan oleh La Liga. La Liga menyampaikan kalau beban gaji klub nggak boleh melebihi 70% dari total pendapatan. Sementara itu, Barcelona jadi salah satu klub yang melewati batas gaji pemain. Padahal pada musim panas yang lalu, Manchester City sudah berminat untuk mendatangkan Messi. Saat itu, kontrak Messi di Barcelona cuma tersisa 1 musim saja. Bahkan, skuad The Citizen sudah mengajukan penawaran sebesar 150 juta euro. Sayangnya, Barcelona tetap mempertahankannya. Kini mereka harus membiarkan Messi pergi secara gratis. Kalau saat itu Messi dilepas dengan harga yang selangit, mungkin Barcelona nggak akan mengalami krisis seperti sekarang. Antoine Griezmann. Nama selanjutnya ada striker asal Prancis yakni Antoine Griezmann. Di sela-sela penutupan bursa transfer kemarin, publik sepak bola dikejutkan dengan kabar kepindahan Griezmann. Saat itu Barcelona meminjamkan Griezmann ke klub lamanya yakni Atletico Madrid. Pemain berumur 30 tahun ini akan memperkuat Los Rojiblancos selama 1 musim. Selain itu, Los Rojiblancos diharuskan untuk membeli Griezmann di akhir masa peminjamannya. Padahal Barcelona sendiri membeli Griezmann dengan harga yang selangit. Saat itu, Griezmann diboyong dari Atletico dengan mahar sebesar 110 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Sejak didatangkan dari Atletico Madrid, Griezmann dianggap sebagai pemain yang gagal. 2 musim membela Blaugrana, Griezmann cuma berhasil mencetak 35 gol. Oleh sebab itu, Blaugrana memutuskan untuk mendepak mantan pemain Real Sociedad tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta juga turut membeberkan alasan kenapa Barcelona mendepak Griezmann. Lagi-lagi alasannya karena krisis finansial yang mencekik.
Selain karena krisis finansial, Laporta juga bilang kalau Griezmann bukanlah tipe pemain yang mereka butuhkan. Laporta menyebut Griezmann gak cocok dalam skema Ronald Koeman. Gak butuh waktu yang lama, Barcelona langsung mencari pengganti Griezmann. Secara mengejutkan, mereka mendatangkan striker veteran asal Belanda, yakni Luuk de Jong. Dengan begitu, skuad asuhan Ronald Koeman ini jadi banyak dihuni oleh pemain asal Belanda. Sebelumnya, mereka juga mendatangkan penyerang asal negeri kincir angin, yakni Memphis Depay. Emerson Royal. Kemudian ada pemain bertahan asal Brazil, yakni Emerson Royal. Pada awal bulan September kemarin, Tottenham Hotspur resmi menggait Emerson dari Barcelona. Mantan bek Real Betis ini diboyong dengan mahar sebesar 25 juta euro atau sekitar 423 miliar rupiah. Sampai saat ini, Emerson sendiri masih merasa heran dengan Barcelona. Alasannya karena umur Emerson di Camp Nou bahkan belum genap 1 bulan. Saat itu, Emerson didatangkan dari Real Betis dengan harga 9 juta euro saja. Selain itu, Emerson juga sempat dimainkan pada laga menghadapi Getafe. Akan tetapi pada sore harinya manajemen klub justru memanggil Emerson untuk memberikan kabar buruk. Saat itu manajemen klub bilang kalau Emerson bakal segera dijual. Dalam wawancaranya, Emerson mengatakan alasan kenapa Barcelona menjualnya. Dia bilang kalau keuangan Barcelona sedang kacau balau. Padahal Emerson sendiri berniat untuk menetap dan gak ingin angkat koper dari Katalan. Apalagi Barcelona merupakan klub impian Emerson sejak dahulu kala. Emerson bahkan ingin memberikan kontribusi besar bagi skuad Blaugrana. Miralem Pjanic. Untuk menutup ulasan ini ada gelandang asal Bosnia yakni Miralem Pjanic. Pada beberapa waktu yang lalu, Pjanic resmi bergabung ke klub asal Turki yakni Besiktas. Barcelona resmi meminjamkan mantan gelandang Juventus itu selama 1 musim ke depan. Setelah resmi bergabung dengan Besiktas, Pjanic membeberkan alasan kenapa dirinya didepak. Berbeda dari alasan sebelumnya, Pjanic mengatakan kalau pelatih Barcelona Ronald Koeman mencampakkannya sewaktu masih berada di dalam skuad. Pjanic juga mengatakan kalau Koeman jarang mengajaknya berbicara. Sepanjang musim memperkuat Blaugrana, Pjanic mengaku cuma sekali diajak bicara. Momen itu bahkan sudah terjadi sejak lama, yakni saat musim kemarin baru dimulai. Saat itu Ronald Koeman cuma menanyakan kondisi Pjanic. Itulah berbagai alasan Barcelona dalam mendepak pemain-pemain terbaiknya. Bagaimana menurutmu? Apakah Barcelona bisa juara dengan skuad yang sekarang? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.